Halo, selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya Adi ya. Oke, saat ini saya menuju ke kantor. Seperti biasa perjalanan lumayan macet ya, teman-teman. Biasanya sih saya kalau dari rumah ke kantor sekitar 1 jam ya. Nah, teman-teman, menurut teman-teman ya, solusi untuk kemacetan di kota besar yang padat penduduk itu seperti apa ya? Ini kan eh, hal yang sulit ya dipecahkan oleh pemerintah setempat ya. Ya seperti Jakarta, Bandung gitu ya, Bekasi, macet parah sekali teman-teman. Nah, kalau menurut saya beberapa solusi untuk kemacetan itu, pertama memang dengan memperbaiki moda transportasi umum kita. Nah, memang harapan saya semua transportasi umum itu bisa dikelola oleh pemerintah setempat. Jadi tidak jadi semuanya itu bisa terintegrasi, dan dari modanya sendiri itu harus memenuhi standar kelayakan, standar kenyamanan gitu teman-teman. Karena kalau saya lihat kebanyakan orang ya yang di level penghasilan rendah itu masih sanggup beli motor, dan mereka akan berangkat kerja atau melakukan aktivitas sehari-hari itu menggunakan motor. Nah, hal pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan menekan angka pengguna kendaraan pribadi, lalu meningkatkan pengguna kendaraan umum, transportasi umum. Nah, bagaimana caranya? Kita harus mikirin menurunkan pengguna motor dan mobil ya. Nah, untuk pengguna motor itu rata-rata kelas menengah ke bawah yang penghasilannya belum tinggi. Karena di Indonesia ini kalau penghasilan misal sudah di atas 10 juta, itu kemungkinan udah punya mobil dan motor teman-teman. Itu beda ya saya rasa dengan di luar. Ini saya nggak keluar negeri ya, baru sekali ya, tapi saya sering lah lihat ya di YouTube gitu atau baca artikel gitu ya. Di luar negeri itu malah kepemilikan seseorang terhadap kendaraan pribadi itu jauh lebih kecil dibanding dengan orang Indonesia. Apalagi kalau kita perbandingkan dengan jumlah pendapatan. Orang Indonesia gaji 10 juta udah punya mobil, udah punya motor. Gaji 2 juta aja itu udah punya motor. Nah, kalau di luar itu nggak mungkin. Misalnya biaya hidup di rata-rata ya, biaya hidup rata-rata di Indonesia anggaplah 4 juta. Nah, kalau gaji 2 juta atau maksimal 5 juta udah punya motor, nah, berarti sebagian biaya hidupnya itu sudah digunakan untuk kendaraan pribadi. Nah, beda dengan di luar. Di luar itu mungkin penghasilannya 1,5 atau 2 kali dari biaya hidupnya. Mereka belum tentu memiliki kendaraan pribadi, kecuali sepeda ya, kayak di negara-negara Eropa atau Jepang gitu ya. Nah,
Nah, gimana caranya kita merubah mindset ya dari orang Indonesia agar jumlah kepemilikan kendaraan pribadinya itu bisa ditekan. Nah, bagi yang memiliki kendaraan pribadi sementara ini mungkin itu adalah opsi yang paling baik, karena kalau dia berangkat dengan transportasi umum, nah bisa jadi jarak rumahnya dengan misalnya halte bus gitu ya, itu lumayan jauh, atau di tempat dia tinggal itu tidak ada akses yang dilalui oleh transportasi umum ya, misalnya angkot atau bus gitu. Nah, jadi kalau dia menggunakan transportasi umum, dia harus berjalan kaki atau dia naik ojek lagi gitu. Nah, itu biayanya bisa lebih besar dibanding dengan dia pakai motor gitu ya. Anggap harga motor sekarang 20 juta ya, yang murah ya, 20 juta. Nah, dia akan bagi pengeluaran per harinya dikalikan dengan misalnya selama berapa tahun, itu udah bisa kumpul 20 juta. Anggaplah untuk transportasi umum plus yang seperti tadi Gojek itu sekitar 20.000 per hari. Nah, itu sebulannya sudah 600.000. Jadi kalau 20 juta dibagi 600.000 itu kurang lebih 3 tahun. Nah, mereka lebih milih mengeluarkan uang yang sama selama 3 tahun tapi memiliki aset motor dibanding ya kalau naik kendaraan pribadi ya nggak dapat apa-apa gitu, bayar aja terus setiap hari tanpa aset. Nah, gimana caranya? Nah, caranya adalah memperbaiki transportasi umumnya gitu, perbaiki aturan-aturannya. Nah, terus apa lagi yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Nah, saya mikir bisa diberlakukan aturan ya, undang-undang atau saya nggak tahu itu harusnya dari kementerian kah, dari undang-undang kah, polisian kah, harus dibatasi jumlah kepemilikan kendaraan umum. Misalnya mobil, orang yang punya banyak duit itu bebas punya mobil 10, 20. Nah, itu tidak ada batasan ya teman-teman. Nah, harusnya jumlah mobil di Indonesia itu menurut saya satu keluarga itu harusnya tidak boleh lebih dari 2 mobil. Nah, kalau untuk motor itu harusnya tidak boleh lebih dari 2 juga menurut saya. Nah, berarti maksimal satu keluarga itu memiliki 2 mobil dan 2 motor. Itu kalau mereka sanggup ya bayar ya, penghasilannya nggaklah cukup gitu. Nah, dengan itu akan sedikit mengurangi teman-teman. Jadi yang anggaplah ada 1% di kota besar ini orang-orang yang memiliki kendaraan dalam satu keluarga ya, memiliki kendaraan lebih dari yang kita tetapkan tadi ya, yang sesuai batasan tadi, yaitu 2 mobil dan 2 motor. Nah, ada 1%. Nah, setidaknya yang 1% ini bisa dikurangi dulu. Nah, solusi apa lagi yang bisa diambil pemerintah? Menurut saya adalah perbaikan di aturan lalu lintasnya sendiri. Nah, memang ini seperti makan buah semalakama ya teman-teman. Menurut saya sih jalan yang dibangun itu harus difungsikan 100% ya untuk jalan.
Nah, di kota-kota besar ataupun di daerah itu masih banyak jalan yang dipakai untuk berjualan ya. Nah, saya tidak antipati terkait pedagang-pedagang yang berjualan di pinggir jalan ya. Nah, menurut saya pemerintah itu wajib membantu pedagang itu dengan cara pemerintah itu menyediakan tempat bagi pedagang. Nah, kalau sekarang itu seperti Pujasera ya teman-teman ya. Nah, tapi itu kalau bisa dicarikan tempat jadi per area gitu, misalnya per spot gitu. Jadi maksimal dalam jarak 1 kilo, dalam jarak misalnya 1 kilo ya, itu ada spot area dagang gitu. Jadi spot Pujasera atau per 500 meter bisa. Jadi dikumpulkan pedagang-pedagang yang awalnya ini lokasinya itu besar terus banyak yang di pinggir jalan, itu dikumpulkan di banyak tempat gitu ya. Nah, kalau pedagang ini kita udah bisa kurangi, itu udah lumayan juga buat mengurangi kemacetan. Karena kalau saya perhatikan ya, salah satu sumber kemacetan itu adalah gangguan dari pedagang ini ya. Dia berjualan di pinggir jalan. Nah, kemudian aturan selanjutnya ya, aturan mobil itu tidak boleh berhenti sembarangan di pinggir jalan. Nah, itu harus diterapkan juga. Nah, saya juga lihat ya, macet terjadi karena ada mobil gitu ya yang parkir gitu ya di pinggir jalan. Nah, itu mungkin sementara beberapa pikiran saya ya terkait dengan solusi kemacetan ya, cara mengurangi kemacetan.